Kevin De Bruyne mendekati statistik Steven Gerrard meskipun baru 4 kali tampil. Penampilan awal musim Kevin De Bruyne untuk Manchester City telah menempatkan dia di ambang melampaui perhitungan asis Steven Gerrard. Meskipun baru bermain 4 pertandingan, bisa melampaui pemain hebat Liverpool itu. 3 asis dalam 4 pertandingan Liga Pertama City musim ini membuat jumlah keseluruhan De Bruyne di Liga Inggris menjadi 89, hanya 3 di belakang manajer Aston Villa saat ini, Steven Gerrard. Apa yang membuat kembalinya De Bruyne istimewa adalah bahwa ia telah mencatatkan asis yang hampir sama banyaknya dengan Gerrard, tetapi dalam 290 pertandingan lebih sedikit. Butuh 214 penampilan Premier League bagi pemain Belgia untuk membuat 89 asis, 88 untuk City dan 1 untuk Chelsea. Sementara Gerrard butuh 504 pertandingan untuk memberikan 92 asis. De Bruyne saat ini berada di puncak daftar asis untuk musim ini dengan 3 asis. Jika De Bruyne berhasil menciptakan 1 atau 2 asis melawan Nottingham Forest pada Rabu malam, maka ia bisa mengungguli Gerrard di klasemen sepanjang masa ketika City menghadapi Aston Villa-nya pada Sabtu. De Bruyne secara layak bisa naik ke posisi kelima dalam peringkat pada akhir musim. Dengan perhitungan masing-masing David Silva dan Dennis Bergkamp dari 93 dan 94 dalam jangkauan, mantan pemain sayap Manchester United Ryan Giggs memimpin daftar sepanjang masa dengan 162 asis. Erling Haaland dan 4 pemain Man City yang bisa menjadi mimpi buruk Nottingham. Manchester City akan coba melanjutkan tren positif saat menjamu Nottingham Forest di pekan kelima Premier League 2022-2023. Erling Haaland dan kawan-kawan akan kembali beraksi pada Kamis 31 Agustus 2022 dini hari. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City wajib memenangkan laga ini. Mereka yang berstatus juara bertahan sedang mengincar posisi puncak yang ditempati oleh Arsenal. Manchester City punya modal bagus untuk mengalahkan Nottingham Forest. The Citizens pekan lalu berhasil melakukan comeback saat menang 4-2 atas Crystal Palace. Tertinggal 2 gol di babak pertama, Manchester City mampu membalas 4 gol di babak kedua. Erling Haaland keluar sebagai pahlawan kemenangan Manchester City di laga ini. Haaland yang sedang on fire kembali akan menjadi andalan Manchester City meraih poin penuh lawan Nottingham Forest. Bersama Haaland, masih ada 4 pemain kunci lain yang menjadi andalan The Citizens. Nama Erling Haaland sudah pasti masuk dalam pemain kunci Manchester City. Haaland yang merupakan rekrutan baru langsung nyetel dengan permainan Pep Guardiola sejak laga perdana Premier League. Pekan lalu Haaland menjadi pahlawan kemenangan Manchester City saat tundukan Crystal Palace. Haaland mencetak hat-trick di laga tersebut dan keluar sebagai man of the match. Haaland juga menjadi striker tertajam di Premier League saat ini. Dari 4 laga, Haaland sudah mengoleksi 6 gol. 6 gol Haaland membuatnya memimpin daftar top skor Premier League sementara. Dan 3 pemain lagi yang harus diwaspadai Nottingham Forest adalah Kevin De Bruyne, Phil Foden dan Ilkay Gundogan. Manajer Liga Premier saling menelpon untuk membahas cara menghentikan Erling Haaland. Bos Liga Premier yang bingung dilaporkan telah berdiskusi satu sama lain tentang bagaimana menghentikan Erling Haaland. Striker buah City Erling Haaland baru mencetak 6 gol dan mengantongi hat-trick dalam kemenangan 4-2 Manchester City atas Crystal Palace. Pertandingan pada Sabtu 27 Agustus saat pasukan Pep Guardiola bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk mempertahankan awal tak terkalahkan mereka di Liga. Menurut The Telegraph, seorang manajer papan atas yang tidak disebutkan namanya menggambarkan Haaland sebagai seorang alien yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih cepat dari apapun yang telah kita lihat sebelumnya. Dan manajer Liga Premier semakin takut mereka tidak akan bisa melakukannya. Hentikan orang Norwegia yang menjulang tinggi.
Laporan tersebut menyatakan bahwa bos saingan sekarang mengambil tindakan drastis untuk mencoba dan menahan Haaland di pertandingan mendatang. Dengan manajer saling berdiskusi untuk mengetahui seberapa berbahaya sebenarnya pemain berusia 22 tahun. Txiki Begiristain menjelaskan transfer Julian Alvarez. Manchester City ingin Julian Alvarez langsung masuk ke dalam skuad Pep Guardiola ketika mereka merekrutnya pada Januari. Direktur sepak bola klub Txiki Begiristain menjelaskan, City menyelesaikan penandatanganan tak terduga Alvarez menjelang akhir bursa transfer Januari ketika mereka setuju untuk membayar River Plate 14 juta pound sterling untuk striker muda. Namun ketentuan kesepakatan menetapkan bahwa Alvarez akan tetap di River dengan status pinjaman untuk sebagian besar tahun 2022, meskipun tanggal tersebut dimajukan ke awal pramusim City pada bulan Juli. Menurut Begiristain mengatakan sangat disayangkan bahwa City tidak dapat membawa pemain baru mereka langsung. Semua yang kami dengar dalam hal kompromi, karakter orang baik, semua laporan fantastis. Katanya dalam percakapan dengan Chief Operating Officer City Omar Berrada saat menilai bisnis klub Januari pada Februari. Ini memalukan karena kenyataannya kami tidak memiliki ruang untuknya saat ini karena pemain terlihat sangat bagus. Dia salah satu tipe pemain yang bermain di belakang striker. Dia bisa bermain sebagai 9. Anda bisa membuat dia bermain di kedua sayap, tapi kami terlindung di sini. Sayang sekali dia tidak bisa segera datang. Sementara Pep Guardiola tidak memiliki striker yang luar biasa di skuad seniornya musim lalu. Alvarez telah menikmati awal yang menggembirakan musim ini meskipun tidak menjadi starter dalam 4 pertandingan Liga City. Dia terlihat energik dan menarik ketika dia masuk sebagai pemain pengganti dan telah mencetak 2 gol untuk The Citizens. Gol itu dicetak di Community Shield dan dalam pertandingan persahabatan melawan Barcelona minggu lalu dan membantu meraih kemenangan saat lawan Crystal Palace.